Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Dan saat ini kita bertemu kembali renungan malam Senin tanggal 25 Januari 2021. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang aspek pendidikan iman di dalam keluarga. Namun sebelum kita belajar dari firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami tak hentinya bersyukur atas kasih-Mu Bapa, sehingga pada kesempatan ini Engkau masih berkenan bagi kami semua. Engkau memberkati keluarga kami, sehingga kami boleh menikmati hidup dan penghidupan kami. Pada malam ini kami hendak merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapa, apa yang telah kami pelajari pada malam ini dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus kami dan segenap anggota keluarga boleh selalu melaksanakan ibadah di dalam keluarga kami, sehingga melalui ibadah keluarga ini seluruh anggota keluarga dapat tertanam iman Kristennya. Bapa, kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai dasar renungan pada malam ini, saya akan bacakan dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-25 bagian A. Ibrani pasal 10 ayat 25 bagian A. Demikian firman itu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Itu Ibu Bapak, firman yang telah kita dengar pada kesempatan ini, dan tentunya firman ini dapat menjadi dasar di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, terkhusus ketika keluarga ini boleh menanamkan iman kepada seluruh anggota keluarganya. Kalau sedikit saya menyinggung renungan kita pada hari Senin yang lalu, bahwa ditekankan pentingnya keteladanan orang tua terhadap anak. Ketika orang tua tidak bisa menjadi teladan bagi keluarganya, seluruh anggota keluarganya, maka apa yang dinasihatkan, diajarkan, ajaran apapun yang dinyatakan tentunya tidak dapat diterima. Tetapi sebaliknya, jika orang tua sudah menjadi teladan yang baik, bahkan menjadi idola di tengah-tengah keluarga itu, apapun yang diajarkan, yang dinasihatkan, itu akan dapat diterima. Termasuk Ibu Bapak, bagaimana keluarga di sini juga di dalam kehidupan keseharian tidak hanya memberikan teladan, tetapi apakah di tengah-tengah keluarga itu juga dilakukan ibadah keluarga. Ibadah keluarga juga menempati posisi yang penting di dalam menanamkan iman di tengah-tengah kehidupan keluarga. Melalui ibadah keluarga, di situ paling tidak anak yang masih kecil ini sudah kita biasakan untuk melakukan persekutuan, bersekutu, mengadakan perjumpaan dengan Allah,
Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan situasi pada kesempatan ini? Justru Ibu Bapak, ketika pada masa-masa pandemik ini, tidak ada lagi alasan dari masing-masing keluarga harus memberikan satu kegiatan, entah itu 3 hari sekali, entah itu 2 hari sekali, atau mungkin setiap malam keluarga ini mengadakan ibadah keluarga. Memang Ibu Bapak, kalau sebelum masa pandemi mungkin ada banyak alasan. Pak, kalau saya, keluarga saya tidak mungkin diadakan ibadah malam, ibadah keluarga. Kenapa? Ya karena saya sibuk kerja di luar, pulang sudah larut malam, nggak mungkin. Ada juga yang beralasan, Pak, tidak mungkin di tengah keluarga saya diadakan ibadah keluarga. Kenapa? Karena ibadah kan harus di gereja. Ibadah itu kan ya rumit lah. Saudara yang terkasih, sekali lagi, justru pada masa pandemik saat ini, ibadah di tengah-tengah keluarga harus bermunculan. Saya menyinggung sedikit Ibu Bapak, ada sebuah cerita rekaan begitu. Pada suatu saat seperti ini, Tuhan Yesus berjumpa dengan si iblis. Si iblis dengan bangga berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tuh lihat, saya sekarang berhasil. Dalam masa pandemik ini banyak gereja-gereja yang tidak melaksanakan ibadah. Saya berhasil. Apa kata Tuhan kita Yesus Kristus? Dengan penuh nada yang santai mengatakan demikian, iblis, kamu jangan sok jagoan, kamu jangan merasa menang. Coba perhatikan, justru ketika gereja ditutup atau tidak ada ibadah setiap minggunya, gereja tidak mengadakan ibadah secara onsite, di situ justru ibadah hadir di tengah-tengah keluarga Kristen. Tidak lagi satu tempat di gedung gereja ibadahnya, tetapi justru di berbagai tempat di tengah-tengah keluarga, dimanapun mereka berada, justru mengadakan ibadah. Nah, saudara yang terkasih, itu hanya cerita rekaan. Tetapi paling tidak apa yang diungkapkan oleh Yesus tadi, di tengah-tengah kehidupan keluarga itu harus ada ibadah. Ibadah keluarga. Ibadah yang disinggung dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai iman bagi anak-anak kita. Melalui ibadah ini kita bisa bersekutu, berkumpul dengan anggota keluarga. Dengan ibadah keluarga ini, mungkin ada yang mempunyai persoalan-persoalan bisa dapat segera terselesaikan. Tapi sekali lagi jangan mengatakan bahwa ibadah di rumah itu kan rumit, harus ada pujian, musik dan seterusnya. Oh tidak, Ibu Bapak. Ibadah di tengah-tengah keluarga kita sederhana, dengan doa yang dipimpin oleh ayah mungkin, dengan pembacaan firman Tuhan yang dipimpin oleh ibu, dan juga doa
penutupnya dipimpin oleh anak. Cukup. Pujiannya bagaimana? Ya, pujiannya bareng-bareng, ya, bersamaan. Di situ Ibu Bapak. Sekali lagi, janganlah menjadi penghalang. Tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa pujian, tidak bisa doa misalnya. Ingat apa yang difirmankan tadi. Saya bacakan sekali lagi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Di tengah-tengah kehidupan keluarga bisa terjadi ibadah. Dan inilah salah satu bagian aspek pendidikan iman di tengah-tengah keluarga. Bagaimana? Silahkan Ibu Bapak, laksanakan, terapkan. Masalah waktu dan seterusnya silahkan diatur. Sempatnya jam berapa? Bisa kumpulnya jam berapa? Atau mungkin habis makan malam maksudnya Ibu Bapak, kemudian kita adakan renungan di tengah-tengah keluarga. Kita doa, kita baca firman Tuhan, pujian, dan juga pembacaan firman dan perenungan firman. Simpel. Tuhan memberkati kita.